shaim. Ada perkara yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa. Nah, itu termasuk ini. Tadawukut ta'am. Hal yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa adalah mencicip masakan. Jadi mencicip masakan tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu mencicipi kolak semangkok. Itu batal puasanya. Gak apa-apa. Gimana kaifiatnya biar tidak batal? Nah, saya kasih tahu mamahnya ya. Jadi nyicip masakan, tahu asinnya, tahu manisnya gitu. Habis itu dilepeh, diludahkan 3 kali meludah. Kalau masih ragu-ragu ya kumur-kumur. Setelah kumur-kumur 3 kali meludah. Habis itu boleh menelan ludah. Walaupun di lidahnya masih terasa pedas ya, pedasnya belum hilang, dia tidak batal puasanya. Ketika pun dia menelan ludah setelah 3 kali dia meludahkan, boleh. Makanya gosok gigi nggak membatalkan puasa, masih di rongga mulut soalnya, belum lewat kerongkongan. Kumur-kumur tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan itu kalau pasta gigi kita telan misalnya. Termasuk pisang goreng itu kalau nggak niatkan kita berbuka, cuma ditaruh aja di mulut, nggak batal. Tapi kalau minyak gorengnya ditelan ya batal. Walaupun pisang gorengnya nggak kemakan, minyaknya misalnya ya batal puasanya. Jadi begitu, mencicip masakan tidak membatalkan puasa dan menelan ludah juga tidak membatalkan puasa. Jadi demikian. Ya. Menarik sekali nih Ananda, ternyata ada dari agenda puasa Ramadan ini, semua ibadah yang kita lakukan baik sedekah itu adalah faktor pendukung. Tapi yang paling utama adalah wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang semakin takut dengan kedudukan Rabb-nya dan dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat tinggalnya. Ini benang merahnya. Jadi satu, fa amma man khafa maqama rabbih, takut kepada Allah, muraqabah. Jadi puasa itu ingin menghadirkan rasa mawas diri, apapun yang kita lakukan diawasi oleh Allah dan tidak ada yang kita takuti kecuali cuman Allah saja. Jadi kan banyak orang yang lebih takut miskin daripada takut Allah. Banyak orang yang lebih takut gimana nanti kalau sudah pensiun daripada takut Allah. Banyak orang lebih takut sengsara daripada takut Allah. Bahkan gak jarang banyak suami lebih takut istri daripada takut dengan Allah. Pejabat lebih takut sama KPK daripada takutnya dengan Allah. Nah ini produk Ramadan yang diinginkan itu jadi madrasah Ramadan. Jadi buat Ananda yang bertanya dan teman-temannya semua, kedepannya Anda harus menjadi generasi yang hanya takut sama Allah, nggak takut sama siapa. Ini hebat. Kalau Anda sudah bisa begini, hebat banget. Makanya ada anekdot ini. Tapi ini hanya anekdot. Ada anggota dewan tanya sama kiai, Pak Kiai, hebatan mana gua sama wali kota? Ya hebatan elu lah. Anda bisa panggil wali kota, panggil SKPD terkait marah-marah. Kalau saya anggota dewan provinsi, hebat saya hebat gubernur, hebat kamu juga. Kalau saya anggota DPR RI, hebat saya atau hebat menteri? Ya hebat lu. Karena anggota DPR bisa marah sama menteri. Kalau saya sama presiden hebat mana? Hebat lo juga. Karena sidang DPR MPR bisa menjatuhkan, mengimpeachment presiden. Kurang puas dia tanya, kalau saya sama Nabi Muhammad hebat mana? Nah ngelunjak orang. Sama wali kota bupati hebat dulu. Sama gubernur menteri hebat dulu. Sama presiden hebat dulu juga. Nah kalau saya sama Nabi Muhammad, kata Pak Kiai, hebat kamu juga. Loh kok bisa Pak Kiai? Karena Nabi Muhammad itu masih takut sama Allah. Kalau kamu kayaknya nggak takut lagi sama Allah. Maaf yang papahnya anggota dewan, ya maaf kalau ada ya. Kasih tahu papahnya harus takut sama Allah Pak gitu ya. Jangan sampai nggak takut sama Allah. Jadi itu nomor satu anak-anak. Jadi yang diinginkan Ramadan ini muraqabah. Kita tuh makin mawas diri, kita makin takut dengan Allah, sedangkan takut kita kepada selain Allah tuh hilang. Itu yang diinginkan sebetulnya. Ya termasuk kita lah ya Pak. Termasuk saya ini masih takut istri lah. Buktinya nggak berani kawin lagi. Iya ya Bu. Iya. Iya. Jangan diambil hati.
Nah, yang kedua yang diinginkan dari madrasah Ramadan ini adalah wanahan nafsa 'anil hawa, kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Karena di siang hari kita yang halal-halal saja nggak boleh, apalagi yang haram. Nah, pasca Ramadan, kalau dari yang halal saja kita bisa mengendalikan diri, apalagi dari yang haram. Itu yang diinginkan. Kalau kita sudah punya dua ini, takut sama Allah, mampu mengendalikan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat tinggal. Jadi demikian. Baik, terima kasih Cip mencicipi ini Pak Ustaz. Di sini ada tadi pertanyaannya, jika ada ibu-ibu yang sedang memasak, kemudian posisinya sedang dalam keadaan puasa tentunya, dan kemudian mencicipi masakannya, apakah itu membatalkan puasanya ataukah tidak? Silakan Pak Ustaz berkenan untuk bisa menjawab ketiga pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama tentang sholat witir. Kalau ditanya yang benar itu 3 rakaat 1 salam atau 2 rakaat dan 1 rakaat salam. Kalau ditanya begitu jawabannya benar semua. Kita mengerjakan witir 3 rakaat 1 kali salam benar. Kita mengerjakan witir 2 rakaat salam dan 1 rakaat salam juga benar. Karena yang ditanya tadi benar, yang benar mana? Ya benar semua. Tetapi kalau yang ditanya mana yang paling disunahkan, yang mana yang paling yunah gitu. Yang paling sunnah itu mengerjakan witir kalau 3 rakaat, 2 rakaat dulu 1 salam, baru kemudian tambahkan 1 rakaat salam. Itu yang benar berdasarkan bukan yang benar, yang paling sunnah ya, berdasarkan kesepakatan para ulama. Karena cara Nabi mengerjakannya, kata Aisyah, yusolli rakaatain, Nabi mengerjakan itu 2 rakaat, wa yutiru biwahidatin, baru Nabi mengganjilkan dengan 1 rakaat. Jadi 1 rakaat, bukan 3 gitu, 1 rakaat. Jadi andai kata 5 kita 2 dan 1. Andai kata 7 2 dan 1. Andai kata 3 2 dan 1 caranya. Walaupun langsung 3 rakaat 1 salam juga boleh. Jadi kalau saya kan karena keliling nih tarawehnya, ada masjid saya tanya dulu ini langsung 3 ya ikut saya, imam langsung 3. Kalau masjidnya 2 dan 1 saya 2 dan 1. Dan jauhi memperdebatkannya. Jadi itu perkara yang terlalu khilaf, furu' betul. Nanti jadi perselisihan, jadi permusuhan hanya gara-gara sholat witir kan. Tapi kalau mau nyunah banget itu di 2 dan 1. Jadi, karena saya pernah mendengar orang mencela 2 dan 1. Namanya witir ya harus langsung 3. 2 dan 1 itu salah. Justru 2 dan 1 itu yang disepakati 4 madhab tentang yang paling sunnah ya. Yang langsung 3 itu boleh, tidak salah juga. Tergantung ya kebiasaan kita. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lain lubuk, lain ikannya, lain ladang, lain belalang. Di para anak-anak Ananda SMP, SMA 2 ya, nanti Anda akan jadi pilar di masyarakat. Jadi jangan sampai menjadi yang kaku-kaku. Jadi bawalah agama ini sefleksibel mungkin ya. Pada hal-hal yang memang harus fleksibel. Kalau pada hal-hal yang haram ya nggak bisa. Daging babi haram ya haram selamanya. Nggak ada fleksibilitasnya di situ. Tapi kalau untuk urusan fikihiyah, furu'iyah seperti ini, buatlah sefleksibel mungkin. Amalkan berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Jadi begitu. Yang kedua, gibah melalui smartphone tadi Pak, melalui aplikasi. Ya kalau kita yang menggibah, kan nih buat konten gitu ya. Kita buat konten tertentu tulisan yang isinya itu gibah. Dikatakan gibah itu kalau ngomong keburukan orang sesuai dengan faktanya. Itu namanya gibah ya. Kalau nggak sesuai dengan fakta namanya fitnah, lebih gede lagi dosanya. Gibah itu walaupun tidak dengan lisan tapi dengan tulisan dia termasuk gibah. Yang menggibah itu kalau di tulisan, satu orang yang membuat tulisan, yang kreator awalnya ya, yang kedua orang yang membagikan. Jadi kalau kita mendapatkan konten negatif kita membagikannya, nge-share juga, maka kita termasuk gibah juga. Maka puasa kita juga bisa menjadi sia-sia gara-gara gibah. Cuman kalau orang nge-share ke nomor WhatsApp kita misalnya, kemudian kita ngebaca, hanya ngebaca, ingin memastikan, ngebaca saja, itu tidak termasuk menggibah. Karena mengapa? Tidak kontak langsung. Kecuali kalau kontak langsung, kita nguping, mendengarkan. Walaupun ngedengar doang. Saya kan nggak gibah Ustaz, cuma ngedengerin doang, jadi kambing conge. Ya kan dia semangat cerita karena kita dengerin, gitu. Maka yang mendengar juga dosanya sama seperti orang yang bercerita. Wal ghaibatu asyaddu minaz zina. Ghibah itu lebih kejam daripada berzina.
Wal fitnatu asyaddu minal qatli, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuh. Bahaya sekali. Makanya orang yang bermartabat itu orang yang tidak menggibah. Coba lihatlah sama kita perhatikan di lingkungan itu yang biang kerok ya, tukang ngerumpi itu pasti ibu-ibu yang sekolahnya jembak jelas gitu ya. Coba kalau dia tuh wanita yang terdidik gitu, ibu guru, nggak mungkin melakukan itu. Karena apa? Mencerminkan daya pikir seseorang. Makanya kerjaannya menggibah aib orang lain. Nah, kita jangan sampai sedemikian. Jadi begitu. Yang ketiga, hal mencicipi. Iya, mencicip masakan. Iya. Ini ada mayubahu lisoim. Ada perkara yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa. Nah, itu termasuk ini. Tadawukut ta'am. Hal yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa adalah mencicip masakan. Jadi mencicip masakan tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu mencicipi kolak semangkok. Itu batal puasanya. Gak apa-apa. Gimana kaifiatnya biar tidak batal? Nah, saya kasih tahu mamahnya ya. Jadi nyicip masakan, tahu asinnya, tahu manisnya gitu. Habis itu dilepeh, diludahkan 3 kali meludah. Kalau masih ragu-ragu ya kumur-kumur. Setelah kumur-kumur 3 kali meludah. Habis itu boleh menelan ludah. Walaupun di lidahnya masih terasa pedas ya, pedasnya belum hilang, dia tidak batal puasanya. Ketika pun dia menelan ludah, setelah 3 kali dia meludahkan, boleh. Makanya gosok gigi nggak membatalkan puasa, masih di rongga mulut soalnya, belum lewat kerongkongan. Kumur-kumur tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan itu kalau pasta gigi kita telan misalnya. Termasuk pisang goreng itu kalau nggak niatkan kita berbuka, cuma ditaruh aja di mulut nggak batal. Tapi kalau minyak gorengnya ditelan ya batal. Walaupun pisang gorengnya nggak kemakan, minyaknya misalnya ya batal puasanya. Jadi begitu, mencicip masakan tidak membatalkan puasa dan menelan ludah juga tidak membatalkan puasa. Jadi demikian. Ya. Menarik sekali nih Ananda, ternyata ada baru. Maaf-maafan cukup lewat WhatsApp misalnya. Nggak harus keliling kan. Maaf-maafan, ngucapin, tanya kabar bisa lewat pesan-pesan di media sosial kita masing-masing. Asal ya jangan lebay-lebay amat kan. Ketika tangan tak mampu menjabat, mata tak mampu melihat, lisan tak mampu berkata, kaki tak mampu melangkah, stroke nantinya. Makanya banyak orang habis lebaran stroke gitu, gara-gara doanya sendiri. Jadi sebaiknya ya to the point saja. Buat temannya minta maaf lahir dan batin misalnya. Jadi tetap ada silaturahim, tetap ada tanya-tanya kabar dan lain sebagainya. Kemudian jangan silaturahim yang modus ya, cacak maraton pacaran. Iya. Itu kan modus, merusak pahala puasa. Pacaran, dekat-dekatan nyetrum, ngedredet nantinya. Itu bisa menghapuskan pahala puasa. Ada bapak-bapak yang nanya, Ustadz, apakah mencium istri itu membatalkan puasa? Enggak batal. Apa bisa menghapuskan pahala puasa? Enggak hapus, boleh. Jadi mencium istri itu perkara yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa. Yang merusak puasa itu mencium istri tetangga. Itu merusak puasa. Sama kayak Anda pacaran gitu ya, merusaklah pahala puasanya. Puasanya secara fikih memang nggak batal, tapi nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Jadi silaturahim, tapi jangan melanggar syariat. Silaturahim, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan kontak fisik kepada sesama manusia itu ya pada hal-hal yang penting saja. Sedemikian. Jadi demikian jawaban pertanyaan pertama. Yang kedua tadi apa Pak? Yang terkait dengan niat akan membatalkan puasa atau Ya. tetapi kemudian tidak jadi. Ya, niatul iftar, niat berbuka itu membatalkan puasa. Niat saja itu membatalkan puasa. Tapi untuk niat itu punya definisi. An-niyatu qasdu syai'in muqtarinam bi fi'li. Yang dikatakan niat itu menyengaja melakukan sesuatu yang sudah disertai dengan perbuatan. Jadi kalau niat berbuka itu sudah ada tindakan berbuka. Nah karena Ananda tadi udah lemes tuh, kering, kayaknya mau batal banget.
terus lagi berniat mencari makan kan, sama minum. Karena di rumah takut kena marah kan. Itu kayaknya ketebak lah sama saya. Di rumah takut kena marah, dikeliling tuh kan, keluar nyari es atau nyari makan apa gitu. Tapi di tengah perjalanan selama mencari ini, mungkin bisikan malaikat lebih kuat. Jangan sayang, lu tahanin aja tuh, kata malaikat. Kata belis, lantak aja nggak apa-apa. Tapi nggak ada belis ya, di bulan Ramadan itu diikat katanya sih. Jadi karena godaannya sedemikian rupa, akhirnya kita muncul pada satu titik tertentu. Sayang amat dibatalkan. Akhirnya nggak jadi. Nah itu tidak disebut dengan niat berbuka, belum batal puasanya. Jadi buat ananda penanya tadi, nggak batal puasanya, belum. Karena baru inisiatif, itu namanya inisiatif. Itu dalam bahasa fikih belum disebut niat. Kalau disebut niat itu kalau orang sholat, dikatakan niat itu yang bersama takbiratul ihram. Nah niat berbuka yang membatalkan bagaimana? Saya kasih tahu kasusnya begini. Istri sedang ke pasar, anak-anak sedang main, suami sendiri di rumah. Bangun tidur pagi-pagi itu, tidur pada subuh misalnya, jam 8 tengok kok rumah kosong. Kesempatan ini manasin air, kopi sesendok, gula sesendok, seduh air mendidih, diaduk-aduk. Begitu mau seruput udah sampai bibir nih, istri pulang, assalamualaikum misalnya, maka nggak jadi diseruput memang, tapi langsung ditumpahkan kopinya, pura-pura tidur lagi nih si papahnya umpama ya, itu sudah batal puasanya, walaupun nggak jadi ngopi. Kalau ada benar kejadian kayak gitu, kasihan amat ya. Ngopi belum jadi, puasanya batal, wajib dikodok. Tapi kalau yang tadi itu masih godaan, masih inisiatif untuk batal. Inisiatif untuk batal belum dimaksud sebagai niat. Karena azamnya itu masih di tengah-tengah itu. Yang sudah niat itu udah kita beli, sudah masuk mulut, walaupun kita lepas sudah azam. Itu semua sudah bersamaan dengan niatul iftar, begitu sudah membatalkan puasa. Tapi kalau cuma baca Allahumma lakasumtu nggak batal ya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu 1000 kali juga nggak batal. Itu doa, bukan berbuka. Jadi demikian. Yang ketiga ya Pak. Yang ketiga target amalan-amalan yang bisa menjadikan diri kita menjadi generasi yang tangguh. Ya. Sebetulnya memang amal di bulan suci Ramadan ini mastata'tu. Semampu kita saja. Yang penting puasanya amat ya. Puasanya jangan sampai batal. Tarawih semampu kita. Berapa rakaat yang kita mampu. Usahakanlah terus ke masjid. Walaupun cuma dapat 4 rakaat, umpama saking malesnya manusia ini ya. Dapat 4 rakaat silahkan, tidak apa-apa. Tadarus juga semampu kita baca Quran. Ya ada yang sanggup khatam 10 kali ya dia sanggup, berarti kan. Ada yang nggak sanggup ya semampu kita bacanya. Jadi jangan dipaksa. Kemudian yang berikutnya i'tikaf, kalau sanggup i'tikaf. Kalau cari Lailatul Qadar tadi maksudnya ya i'tikaf sanggup kerjakan, enggak juga enggak apa-apa, yang penting wajibnya puasa. Tapi yang terpenting sebetulnya dari agenda puasa Ramadan ini, semua ibadah yang kita lakukan baik sedekah itu adalah faktor pendukung. Tapi yang paling utama adalah wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang semakin takut dengan kedudukan Rabb-nya dan dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat tinggal. Ini benang merahnya. Jadi satu, fa amma man khafa maqama rabbih, takut kepada Allah, muraqabah. Jadi puasa itu ingin menghadirkan rasa mawas diri, apapun yang kita lakukan diawasi oleh Allah, dan tidak ada yang kita takuti kecuali cuman Allah saja. Jadi kan banyak orang yang lebih takut miskin daripada takut Allah. Banyak orang yang lebih takut gimana nanti kalau sudah pensiun daripada takut Allah. Banyak orang lebih takut sengsara daripada takut Allah. Bahkan gak jarang banyak suami lebih takut istri daripada takut dengan Allah. Pejabat lebih takut sama KPK daripada takutnya dengan Allah. Nah ini produk Ramadan yang diinginkan itu jadi madrasah Ramadan. Jadi buat anda yang bertanya dan teman-temannya semua, kedepannya anda harus menjadi generasi yang hanya takut sama Allah, nggak takut sama siapa. Ini hebat. Kalau anda sudah bisa begini, hebat banget. Makanya ada anekdot ini. Tapi ini hanya anekdot. Ada anggota dewan tanya sama kiai, Pak Kiai hebatan mana gua sama wali kota?
Kehebatan lu lah. Anda bisa panggil wali kota, panggil SKPD terkait marah-marah. Kalau saya anggota Dewan Provinsi, hebat saya, hebat gubernur, hebat kamu juga. Kalau saya anggota DPR RI, hebat saya atau hebat menteri? Ya hebat lu. Karena anggota DPR bisa marah sama menteri. Kalau saya sama presiden, hebat mana? Hebat lu juga. Karena sidang DPR MPR bisa menjatuhkan, mengimpeachment presiden. Kurang puas dia tanya, kalau saya sama Nabi Muhammad, hebat mana? Nah, ngelunjak orang. Sama wali kota bupati hebat dulu, sama gubernur menteri hebat dulu, sama presiden hebat dulu juga. Nah kalau saya sama Nabi Muhammad, kata Pak Kiai, hebat kamu juga. Loh kok bisa Pak Kiai? Karena Nabi Muhammad itu masih takut sama Allah. Kalau kamu kayaknya nggak takut lagi sama Allah. Maaf yang papahnya anggota dewan, ya maaf kalau ada ya. Saya tahu papahnya harus takut sama Allah Pak gitu ya. Yang sampai nggak takut sama Allah. Jadi itu nomor satu anak-anak. Jadi yang diinginkan Ramadan ini muraqabah. Kita tuh makin mawas diri, kita makin takut dengan Allah. Sedangkan takut kita kepada selain Allah tuh hilang. Itu yang diinginkan sebetulnya. Ya termasuk kita lah ya Pak. Termasuk saya ini masih takut istri lah. Buktinya nggak berani kawin lagi. Iya ya Bu. Iya. Iya. Jangan diambil hati. Nah yang kedua yang diinginkan dari madrasah Ramadan ini adalah wanahan nafsa 'anil hawa, kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Karena di siang hari kita yang halal-halal saja nggak boleh, apalagi yang haram. Nah pasca Ramadan, kalau dari yang halal saja kita bisa mengendalikan diri, apalagi dari yang haram. Itu yang diinginkan. Kalau kita sudah punya dua ini, takut sama Allah, mampu mengendalikan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat tinggal. Jadi demikian. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Luar biasa tadi ada penanya. Sebaik-baiknya sedekah, seutama-utamanya sedekah adalah sedekah pada bulan suci Ramadan. Apalagi bulan suci Ramadan ini sudah 2 kali kita masuk dalam masa pandemi. Jadi banyak orang-orang yang terdampak pandemi. Makanya ada guyonan orang itu gara-gara corona orang jadi pinter bahasa Inggris. Sampai di kampung-kampung bahasa Inggris masuk sekarang. Tinggal di rumah stay at home. Kerja dari rumah home working. Sekolah dari rumah home schooling. Ngajar dari rumah home teaching. Buruh harian di rumah kan home timpa. Home gombreng. Nah ini kan perlu sedekah. Banyak orang-orang yang dirumahkan. Makanya saatnya orang bergaji berbagi. Saat yang punya tabungan lebih, ambil tabungannya, kasih kerabatnya, tetangganya, saudaranya yang tidak mampu. Dikarenakan kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Orang sekarang kan berlomba-lomba bikin masjid. La taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak terjadi hari kiamat kata Nabi sehingganya orang-orang berlomba-lomba mempermewah masjid. Bangun masjid itu bagus, tapi berlomba-lomba mempermewahnya itu jelek. Nabi kurang suka. Jadi terlalu sombong masjid dipermewah, tapi masih ada orang yang lapar. Masih ada anak yang tak sekolah. Masih ada orang-orang yang putus kuliah. Masih ada orang-orang yang terlantar tak punya rumah. Masih banyak gelandangan misalnya. Tak suka sebetulnya Nabi. Bangun masjid pahalanya gede, mempermewahnya itu kurang pas. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Logikanya begini, kalau kita bangun masjid, judulnya apa? Kubah emas, mewah, paling orang-orang terpesona. Kayak judul lagu ini ya, terpesona. Begitu terpesona jadi salah satu destinasi wisata, terutama wisata emak-emak pengajian itu nah. Nanti nyewa bis mereka wisata, terus rebutan selfie di sana, foto-foto, dokumentasi. Paling banter begitu. Yalah nggak apa-apa siar.
Daripada bangun tempat maksiat, yang mending bangun masjid kan. Masih ada sisi positifnya. Tapi maksud saya kalau kita ngasih orang yang lapar, orang-orang yang terdampak corona nih, coba pagi nggak sarapan, siang kelaparan, sore keroncongan, malam ngarap ada undangan kendurena. Kalau ada orang mati tahlilan kan bawa besek kan gitu ya. Ternyata yang mati juga agak jarang. Ada yang mati kena covid juga, waduh nggak ada tahlilan lah. Kena covid soalnya. Jadi kondisi begitu kan, mau ngutang ke warung, utang kemarin masih banyak belum kebayar. Mau minta ke tetangga sudah keseringan, malu juga, ngempet lapar. Perut keloncongan, rasanya pahit ludah saking laparnya. Tiba-tiba kita datang, nggak banyak sih, cuman bawa beras 1 sak ya, yang 10 kilo. Kita datang, baru di depan pintu sudah terharu dia, karena memang sesuai dengan yang diharapkan. Berulang-ulang dia ngucap terima kasih sama kita. Nggak berhenti sampai situ, kita pulang dia masuk kamar, sujud syukur dia, makasih ya Allah. Tak henti-hentinya dia memuji Allah, menangis bahkan mungkin sejadi-jadinya. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah utus orang yang dermawan untuk kami. Maka orang bijak berkata, berbahagialah orang yang berbagi, karena Allah mengabulkan doa orang-orang yang lemah melalui uluran tangan. Ada lagi perkataan orang bijak lainnya, orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Inilah buat anak-anak semua, buat kita semua, bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita berbagi, meningkatkan kepedulian sosial kita. Karena itu ajaran Nabi sebetulnya. Karena Nabi itu ngasih makan pengemis buta, diriwayatkan sedemikian rupa. Makanya ketika Nabi wafat, seminggu setelah wafatnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mendatangi putrinya, ini istri Nabi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata Abu Bakar, "Nak, apa sunnah Nabi yang belum ayah kerjakan?" "Sudah semua," kata Aisyah. "Cuman ada satu yang belum, ayah. Di ujung pasar itu ada pengemis buta. Tiap hari Nabi ngasih makannya." Luar biasa yang dilakukan oleh Nabi. Baik, kata Abu Bakar, saya akan lanjutkan tradisi itu, asar sunnah Nabi itu. Langsung Abu Bakar cari pengemis buta. Betapa terkejutnya Abu Bakar, ternyata pengemis itu bukan muslim, dia beragama Yahudi. Dan dia mengemis sambil meminta-minta. Mantranya itu kalau tunanetra ngamen kan nyanyi tuh lagu Roma Irama kan, favorit tunanetra di Bandar Lampung. Jadi dia bukan nyanyi tapi mencaci maki Nabi, Muhammad pendusta, Muhammad cabul, begitulah bahasa-bahasanya yang sangat tidak pantas. Kata Abu Bakar, yang begini dikasih makan oleh Nabi. Rasanya Abu Bakar tuh pengen ngejitak saat itu juga. Cuman dia ingat Nabi ngapa ngempanin dia makan, nggak jadi ngejitak. Maka oleh Abu Bakar disuapi makan roti. Lagi nyuapin, pengemis bertanya, "Man anta, kamu siapa?" Kata Abu Bakar, "Saya adalah orang yang tiap hari nyuapin kamu makan." "Bohong," kata pengemis itu. "Karena yang nyuapin saya nggak kayak gini caranya." "Emang kayak mana caranya?" "Ya, rotinya dilembutkan dulu, nggak keras begini. Rotinya dilembutkan, dicampurkan air, disuapkan ke mulutku pelan-pelan." Mungkin sama Abu Bakar dijejel-jejel ya. Karena dia sebel kan sama pengemis nggak tahu diuntung ini. Nah, dia lembut sekali dan mengelus-ngelus bahuku, lalu meminumkan air. Dia tidak meninggalkan aku hingga aku merasa kenyang. Kata Abu Bakar, "Kalau yang itu tuh memang bukan saya. Dia sudah sejak sepekan yang lalu wafat, meninggal dunia. Yang biasa menyuapi kamu adalah Muhammad bin Abdullah yang tiap hari engkau caci maki." Pengemis ini kaget seperti tersambar petir di siang bolong. Dia langsung tersungkur pingsan saking terkejutnya. Bangun dari pingsannya beberapa menit kemudian, dia langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat dan kemudian masuk Islam. Subhanallah. Itulah akhlak Nabi. Ya, akhlak Nabi bukan ngebom ya, awas. Nanti alumni SMA 2 jadi teroris kan bahaya. Karena belajarnya salah. Bukan ngebom. Islam itu nggak marah-marah ajarannya, nggak maki-maki, tidak menimbulkan kebencian, tidak menimbulkan permusuhan. Yang jelas-jelas tuh kayak pengemis Yahudi itu saja, disuapin makan oleh Nabi. Itulah ajaran Islam, rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu indah.
saking indahnya setiap orang melihatnya, ingin sekali memasukinya. Maka tanggung jawab kita umat Islam untuk menampilkan Islam yang indah. Dan anak-anak kelas 10 ini hafal semua sama petarung UFC, Habib Nurmagomedov. Ini fenomenal ya, petarung hebat, tak pernah terkalahkan. Apa kata Habib Nurmagomedov? Orang melihat Islam, belajar Islam bukan dengan mempelajari Al-Quran, tapi orang melihat Islam dengan melihat perilaku kalian umat Islam. Maka tampilkanlah Islam yang indah, Islam yang rahmatan lil alamin. Al-Quran itu hak, tinggal kita menghiasinya sebagai umat Islam. Tahsin suratil Islam, yakni memperindah wajah Islam. Itu jadi tanggung jawab kita semua. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah suka yang indah-indah. Makanya kita harus berdandan. Nggak boleh sekolah